Memang beliau di kalangan ulama sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Ini yang kita tahu saya ini Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 438 saya ini sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadu oleh Ustaz Muhammad Ustaz Ibnu Sofri dari FMN Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu saudara telah berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Jadi beliau ini ditanya seorang santri yaitu terkait masalah Syekh Albani, yaitu dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Nafi'ah menilai azan Sayyidina Utsman ini sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian pernyataan Syekh Albani ini ya itu dibantah oleh Syekh Utsaimin yang katanya Syekh Utsaimin itu di dalam kitabnya itu mengatakan bahwa Syekh Albani ini tidak punya pengetahuan ilmu sama sekali. Nah, lalu kemudian ternyata dicek Ustadz Abdul Hakim mengatakan di dalam ceramahnya bahwasanya Syekh Utsaimin tidak mengatakan demikian terhadap Syekh Albani. Nah, ternyata buku yang dipegang oleh santri tersebut adalah buku yang dusta, yaitu buku yang memusuhi dakwah sunnah, yang memusuhi Syekh Albani. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video tersebut ya. Pernyataan saya sependapat dengan Ustaz Ridwan itu bahwa Albani itu kalau ini ada dualitasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan ulama sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini yang kita tahu saya ini Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 438 saya ini sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadu oleh Ustaz Muhammad Ustaz Ibnu Sofri dari FMN Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkep di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani. Oh, padahal ya Syekh Utsaimin itu tidak menunjukkan terkait masalah itu terhadap Syekh Albani. Namun ya kitab karangan tersebut itu di dalamnya itu seakan-akan ditunjukkan kepada Syekh Albani. Nah, ternyata padahal itu adalah dusta. Nah, teman-teman, jadi memang banyak kitab-kitab ya, yaitu karangan dari orang-orang yang memusuhi sunnah. Mereka ini membenci Syekh Albani. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Albani ini tidak memiliki guru lah, tidak mengetahui ilmu usul lah. Lalu kemudian Syekh Albani juga dituduh sebagai ahli hadis yang tidak paham tentang fikih dan banyak lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak tertuju perkataannya kepada Syekh Albani lain. Iya. Tapi kan bisa dijelaskan rojinya kitab ini kalau maksudnya. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Albani. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi itu 623 tadi. Nah. Agak terakhir bisa. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua dari Al-Wahabi dari sampai kepada Syekh ini. Tidak ada. Tidak ada. Sampai dilanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik dan saya akan jawab satu persatu. Oke ya. Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Iya. Daripada ada sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah, karena itu diputar balikan
perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Buktikan aja, Pak. Iya, memang betul. Nanti Gitu. bisa keluar, Pak. Iya. Iya. Ya Allah. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah taala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat bahwa azan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat. Iya, itu betul. Karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Masya Allah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis. Allahu Akbar. Memang banyak yang yang memfitnah Syekh Albani ya. Dan penulis-penulis ini memang mereka ini memusuhi dakwah sunnah. Apalagi Syekh Albani ini banyak dituduh sebagai yang tidak punya guru. Lucu kan ya? Mari kita lanjutkan. Untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahris Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Sangat keji sekali ya. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada. Di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Subhanallah. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Itu kerjaan siapa? Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr yang menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Ada kesalahannya ya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dikena, dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Betul Ustaz ya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak guru di Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi, sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani.
harus ada bukti. Iya, betul. Harus ada bukti. Terus Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Albani ya. Ya, pengarang itu memang mereka ini bertujuan ya untuk memusuhi sunnah. Lalu kenapa ya mereka ini gemar banget ya, yaitu mengarang buku, lalu kemudian di dalam tersebut itu seakan-akan Syekh Utsaimin itu menunjukkan sesuatu ataupun mengkritik Syekh Albani, langsung mengatakan bahwa Syekh Albani ini orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak mempunyai ilmu. Ini dari mana? Bahkan di dalam buku tersebut itu ya, anehnya Syekh Albani mengkafirkan Bukhari. Allahu Akbar. Dari mana ini ya teman-teman? Ini adalah dusta. Dusta. Nah teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah ta'ala. Jadi memang benar ya orang-orang ahlul bid'ah itu tidak akan diam. Mereka ini akan selalu melemahkan dakwah sunnah. Sebagaimana ya Syekh Albani rahimahullah, ahli hadis abad ini, yaitu dijuluki sebagai muhaddis Asyam, ahli hadis negeri Syam ya. Lalu kedustaan-kedustaan dan tuduhan terhadap ya Syekh Albani itu ada 9. Kalau nggak salah ada 9. Yang pertama adalah Syekh Albani ini ahli hadis yang tidak paham fikih. Ya, yang pertama ini tuduhan mereka. Yang kedua yaitu Syekh Albani ini tidak mengetahui ilmu usul. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, Syekh Albani ini tidak memiliki guru. Nah, ini yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Mereka ini mengatakan bahwa sebutkan satu saja guru Syekh Albani. Subhanallah ya. Lalu kemudian yang keempat, Syekh Albani ini dituduh sebagai menyendiri dari pendapat umumnya masyarakat. Dan yang kelima, Syekh Albani tidak menghormati ulama dan tidak mengetahui ketinggian kedudukan mereka. Ini tuduhan yang kelima. Dan yang keenam, Syekh Albani ini dituduh bermazhab zahiri. Yang ketujuh, Syekh Albani ini dituduh mutahasil, yaitu gampang ataupun mudah mensahihkan hadis. Dan yang kedelapan, Syekh Albani ini dituduh sebagai keputusannya adalah menghukumi hadis-hadis berlawanan satu sama lain. Dan yang kesembilan, Syekh Albani ini dituduh tidak perhatian dengan matan hadis. Nah, teman-teman, jadi itulah ada 9 tuduhan terhadap Syekh Albani ya. Itu adalah tuduhan yang dusta, yang tidak benar. Namun memang sudah beredar ya. Mereka ini sudah membuat satu buku seakan-akan ulama Syekh Utsaimin ini yang mengatakan demikian kepada Syekh Albani. Saya tidak mengatakan bahwa Syekh Albani ini maksum ya. Tetap Syekh Albani ini adalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu tidak masuk akal sama sekali ya, teman-teman ya. Maka dari itu ya, saya pun tidak heran ya kalau mereka ini selalu ya menjelek-jelekkan, merendahkan Syekh Albani. Seakan Syekh Albani ini adalah bukan ulama al-hadis ya. Beliau ini hidup di atas sunnah. Beliau ini memperjuangkan sunnah, melawan bid'ah, dan beliau ini mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Ya, memang di luar sana ini memang banyak yang tidak suka dengan Syekh Albani, terutama adalah orang-orang Syiah, Rafidhah, dan orang-orang Sufi ekstrim. Mereka ini memang tidak menyukai Syekh Albani karena memang perbuatan mereka ini dibongkar oleh Syekh Albani semua. Ya. Nah, oke teman-teman, ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam membaca buku karangan siapa ya. Buku ini memang sahih enggak tentang terkait masalah apa yang diucapkan Syekh Utsaimin. Ternyata dicek-cek itu adalah buku dusta, tuduhan terhadap Syekh Albani. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.